minimalisasi, contohnya kita adalah fokusnya untuk memaksimalkan profit perusahaan atau mungkin profit produksi produk yang akan kita rencanakan untuk kita buat atau mungkin untuk meningkatkan keuntungan dari beberapa produk yang akan diproduksi. Nah, sekarang kita fokusnya di sini adalah masalah minimalisasi. Masalah minimalisasi ini biasanya kita akan meminimalkan biaya dari suatu proses produksi. Nanti kita akan ada beberapa pilihan produk, mana yang harus kita pilih minimal, yang harganya paling minimal supaya target kita tetap tercapai. Oke. Mungkin nanti kalau ada suara bel, mohon dihiraukan ya, saya lupa matikan suara belnya. Supaya saya tahu ada yang masuk atau nanti ada yang keluar. Oke, misalnya di sini kita langsung masuk aja metode grafik masalah minimalisasi. Caranya sama dengan masalah maksimalisasi. Tetap nanti kita akan membuat semua kendala dulu, menggambarkan semua garis kendala. Kemudian nanti kita akan gambarkan garis fungsi tujuannya. Kemudian kita akan dapatkan solusi optimal dengan cara mencari nilai variabel keputusan yang dapat meminimumkan fungsi tujuan. Jadi sama plek caranya, cuma yang berbeda nanti adalah arahnya, arah arsirannya. Kemudian kalau kemarin kita cari yang nilainya paling tinggi, hasil akhirnya ya kemarin adalah ini ya. Nah, dari tabel ini yang kita ambil kalau maksimalisasi adalah yang nilai paling tinggi atau optimum. Karena ada 0, 800, 900, 750, sama 450. Tapi kalau untuk minimalisasi yang kita cari adalah yang paling kecil. Nah, ternyata kalau yang di sini, kasusnya di sini ya adalah ada 0. Nah, berarti itu yang diambil. Itu kalau minimalisasi. Tapi ada syarat lagi biasanya, tidak boleh nilainya sama dengan 0. Berarti kita cari nilai paling minimal tapi bukan 0. Nah, berarti yang dipilih adalah 450. Nah, itu gambaran simpelnya dulu. Nah, kita coba masuk ke gambaran kasusnya. Di sini ada contoh soal atau contoh kasus. Ada seorang ahli diet, dia merencanakan untuk membuat 2 jenis makanan, yaitu makanan A, kemudian ada makanan B. Nah, kedua makanan ini harus mengandung vitamin dan protein. Jadi untuk makanan dietnya paling enggak dia mengandung vitamin sama protein. Kalau karbohidratnya tidak dihitung, yang penting ada proteinnya, ada vitaminnya. Nah, jenis makanan A dia paling sedikit diproduksi 2 unit. Nah, sedangkan paling B itu makanan B paling sedikit itu diproduksi 1 unit aja. Jadi syaratnya adalah untuk produk A itu minimal 2 yang diproduksi, produk B itu minimal 1 unit yang diproduksi. Kemudian syarat lainnya ada di tabel di bawah ini. Ada di kolom jenis makanan, yang dibuat adalah makanan A, kemudian ada makanan B, kemudian di kolom selanjutnya ada vitamin. Kandungan yang harus ada adalah vitamin dalam unit. Untuk vitamin di makanan A jumlahnya harus ada 2. Dan proteinnya dia juga harus ada 2. Harganya adalah Rp100 per unit. Itu untuk makanan A. Sedangkan untuk makanan B, itu dia harus mengandung vitamin 1 unit, kemudian protein itu 3 unit. Sedangkan untuk harganya, untuk makanan B, dia harganya Rp80. Nah, kemudian ada kebutuhan minimumnya, ada syarat kebutuhan minimum. Untuk vitamin ada 8 dan untuk protein ada 12. Nah, ini adalah soalnya. Ini syaratnya, ada kendalanya, dan ada fungsi tujuan. Nah, setelah ada soal seperti ini, kita coba buat fungsi dulu. Sebelum membuat fungsi, kita gambarkan dulu misalnya X1 itu adalah vitamin, X2 adalah protein. Jadi nanti kita akan gambarkan ini X1 untuk vitamin, dan X2 adalah protein. Kalau kalian mau ganti A untuk vitamin juga boleh, protein B juga boleh. Atau Y1 sama Y2 juga boleh. Jadi nanti tergantung kalian, terserah. Yang penting ada yang menggambarkan variabel menggambarkan vitamin, ada yang menggambarkan variabel protein. Nah, yang pertama adalah kita buat fungsi tujuannya dulu. Fungsi tujuan di sini diketahui Z minimal, karena kita akan minimalisasi, berarti Z minimal adalah 100X1 ditambah 80X2. 100 sama 80 didapat dari mana nih? Harga, Bu. Dari mana, Mas? Biayanya bukan Harga.
Oke, ya dari harganya. Tadi Mas Jovan sama Mbak siapa? Adila. Adila. Oke, saya catat nih. Oke, ya betul ya, Mas Jovan sama Mbak Adila. Untuk fungsi tujuannya kita dapatkan dari harganya. Tadi X1 ya, X1 adalah harganya untuk produk makanan A. Ini X1, X2-nya adalah B. Jadi nanti fungsi tujuannya adalah Z minimal sama dengan 100 X1 untuk harga produk A, terus 80 X2 untuk harga produk B. Jadi nanti dimasukkan ke situ. Kemudian kendalanya adalah 2x1 ditambah 1x2 lebih besar atau sama dengan 8. Oke, kita masukkan ini dari, nah, 2x1, oke, sorry, tadi saya salah ya, x1-nya ini adalah untuk makanan A, kemudian x2-nya adalah untuk makanan B, karena kita mau mencari jumlah yang diproduksi ya, saya kebalik, bukan vitamin sama protein, tapi jenis makanannya. Jadi nanti variabelnya, makanan A kita ganti dengan X1, terus makanan B kita ganti X2. Makanya tadi kita tuliskan fungsi tujuannya Z minimal sama dengan 100 X1 ditambah 80 X2. Ini tadi nanti dicoret ya. Oke. Ini kalian perlu di-record gak nih? Perlu, Bu. Perlu. Oke, saya record dulu ya. Mulai dari ini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Bu. Recording in progress. Oke, ya kita lanjutkan lagi. Tadi X1 untuk makanan A, kemudian X2 untuk makanan B. Nah, sekarang setelah fungsi kendala itu kita sudah buat, nah baru kita akan membuat fungsi untuk kendala 1 sama kendala 2. Nah, sekarang yang akan kita buat adalah kendala 1, 2x1 ditambah 1x2 lebih besar sama dengan 8. Nah, yang membedakan antara maksimalisasi sama minimalisasi adalah arahnya. Kalau maksimalisasi biasanya kurang dari sama dengan. Biasanya arahnya gini. Tapi karena ini minimalisasi, biasanya arahnya adalah seperti ini. Itu salah satu cirinya ya. Nah, ini 2x1 ditambah 1x2 lebih besar sama dengan 8. Ini didapatkan dari ini dia, untuk vitamin. 2x1 ditambah 1x2 lebih besar sama dengan 8. Artinya, untuk vitamin, untuk kendala pertama adalah 2 vitamin untuk produk A ditambah 1 vitamin untuk produk B, itu minimal adalah jumlahnya 8. Itu kendala 1. Untuk kendala 2, 2x1 ditambah 3x2 lebih besar sama dengan 12. Ini didapatkan dari yang kolom protein. 2x1, 2x1 ditambah 3x2 itu lebih besar sama dengan 12. Artinya produk A, makanan A, mengandung 2 protein ditambah 3 protein untuk makanan B, itu jumlahnya minimal harus 12. Itu adalah 2 kendala pertama. Kemudian ada lagi kendala yang lain. Ada kendala X1 lebih besar sama dengan 2 dan X2 lebih besar sama dengan 1. Nah, ini didapat dari mana nih keterangannya? Ada yang tahu? Dari jenis produk A paling sedikit diproduksi 2 unit dan makanan B paling sedikit diproduksi 1 unit. Oke, ya benar ya Mbak Linda. Mbak Linda nih berapa? 072, Bu. 072, oke. Ya benar ya, tadi itu kita dapatkan fungsi kendala yang ketiga sama keempat dari keterangan soal ini. Jenis makanan A paling sedikit diproduksi 2 unit. Kemudian makanan B paling sedikit diproduksi 1 unit. Makanya kita ada tambahan fungsi kendala X1 lebih besar sama dengan 2, X2 lebih besar sama dengan 1. Nah, kemudian yang terakhir di sini adalah non-negativity. Ini biasanya ditambahkan. Oke.
Kemudian setelah kita sudah punya formulasinya, sudah punya fungsi-fungsinya, kita akan menggambarkan fungsi-fungsi ini ke dalam grafik. Nah, kita mulai dari kendala 1 dulu. Kendala satunya adalah 2x1 ditambah 1x2 lebih besar sama dengan 8. Nah, gambarannya grafiknya seperti ini. Dapatnya seperti apa? Minggu lalu sebenarnya sudah masuk ya di dalam rekaman atau recordnya. Nah, saya coba ulangi sekali lagi. Caranya adalah kita ubah dulu dari pertidaksamaan ini menjadi persamaan. Jadi nanti 2x1 ditambahkan 1x2 kita ubah jadi sama dengan 8. Nah, kita coba masukkan nilai ke salah satu variabelnya, bisa x1, bisa x2, itu sama dengan 0 dulu. Misalnya kita masukkan x2-nya sama dengan 0. Berarti nanti 2x1 ditambah 1 kalikan x2-nya 0 sama dengan 8. Berarti ini dicoret. Kemudian 2x1 sama dengan 8. X1-nya nanti sama dengan 4. Ketemu 4. Berarti nanti titik koordinat adalah ketika X1-nya 4, berarti titik X2-nya adalah 0. Nah, nanti ketemu di titik ini. Ini kan ya posisinya X1-nya 4, X2-nya 0. Ketemu titik ini. Kemudian kita coba satu lagi. Kalau ini tadi X2-nya 0, kita cari X1-nya 0. Berarti nanti 2 kalikan 0 ditambah 1 kalikan X2 sama dengan 8. Ini 2 kalikan 0 coret, berarti tinggal X2-nya sama dengan 8. Udah ketemu. Ketika X1-nya 0, X2-nya sama dengan 8. Berarti posisinya ada di sini. Dari dua titik ini tinggal kita hubungkan. Ketemu ya, langsung garis untuk kendala 1. Jadi fungsi kendala 1 ketemu garisnya seperti ini. Nah, ini tadi kan masih sama dengan. Nah, kalau misalnya kita masukkan ini, arah ini, berarti nanti yang diarsir adalah yang ke arah atas. Nah, nanti kalau yang maksimalisasi, jadi kurang dari sama dengan, biasanya yang diarsir adalah bawah. Karena ini adalah masalah minimalisasi, dan ini arahnya lebih besar sama dengan 8, berarti yang kita coret atau kita arsir ke arah atas ini. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu atau bingung? Belum, Bu. Belum ya? Aman ya? Oke, next. Kendala kedua. Masih aman. Alhamdulillah. Oke, berarti kita lanjut lagi ke kendala kedua. Tadi kendala 1 udah ya, ini kita simpen dulu kendala 1. Terus sekarang kendala 2. Kendala kedua, fungsinya adalah 2x1 ditambah 3x2 lebih besar sama dengan 12. Sama dengan cara yang tadi kita ganti, jadi sama dengan. Berarti nanti kita posisikan jadi 2x1 ditambah 3x2 sama dengan 12. Kita cari misalnya X2-nya 0. Berarti nanti kita ketemu 2x1 ditambah 3 kalikan 0 sama dengan 12. Nah, ini kita coret, hilang ya. Nanti jadi 2x1 sama dengan 12. Terus nanti ketemu x1 sama dengan 6. Berarti posisi ketika x2-nya 0, x1-nya adalah 6. Ini titik koordinat pertama. Jadi ketemu posisinya di sini ya. X1-nya 6, X2-nya 0, titik 1. Oke, itu baru titik yang pertama. Kita tambah titik yang kedua. Kalau tadi X2-nya 0, kita cari ketika X1-nya 0. Berarti 2 kalikan 0 ditambah 3 kalikan X2 sama dengan 12. 2 kalikan 0, coret. 3x2 sama dengan 12. X2-nya sama dengan 4. Berarti posisinya ketika X1-nya 0, X2-nya adalah 4. Titik koordinat kedua adalah 0,4. Ketemu titik ini. Sama ya, tinggal kita coret, kita hubungkan antara titik koordinat pertama sama kedua, ketemu garis fungsi kendala kedua. Sama yang tadi yang fungsi kendala pertama kan yang diarsir ini ya. Oke, terus habis itu yang fungsi kendala kedua yang kita arsir adalah bagian ini. Nih. Nah, yang kita ambil itu adalah daerah ini perpotongan keduanya.
Ini berarti nanti yang akan kita ambil ini. Tapi ini baru 2 kendala. Masih ada kendala yang lainnya. Berarti kita buat kendala ketiga dan keempat. Nah, tadi kita udah nyimpan kendala 1, terus kendala 2, terus sekarang kita buat kendala 3. Kendala 3 lebih gampang karena dia cuma ada satu variabel. Di sini adalah X1 lebih besar sama dengan 2. Udah ketemu ya langsung. X1 sama dengan 2. Berarti kita cari posisinya X1-nya 2, kemudian X2-nya 0. Titik koordinatnya di sini. Nah, karena cuma ada 1, ya kita tinggal tarik ke atas. Full mentok sampai atas, itu 3. Nah, ditambah lagi yang keempat. Yang keempat, fungsi kendalanya adalah X2 lebih besar sama dengan 1. Berarti tinggal langsung ketemu X2-nya sama dengan 1. Nanti X1-nya sama dengan 0. Berarti titiknya ada di sini. Kita tinggal tarik ke arah kanan. Udah ketemulah fungsi kendala 1, fungsi kendala 2, 3, sama 4. Nah, daerah visibelnya adalah perpotongan antara semua fungsi kendala ini. Ini dia. Jadi yang kita ambil adalah daerah ini. Posisi antara 3, C, B, A, dan 4. Itu adalah daerah yang akan kita cari. Nah, itu baru untuk membuat grafiknya. Sampai sini dia mau ditanyakan dulu? Belum, Bu. Belum ya? Oke, aman berarti. Nah, setelah kita buat grafik ini, barulah kita cari fungsi tujuannya mana yang paling minimal. Caranya seperti tadi. Nah, tugas kalian adalah nanti kalian coba cari per titik-titik. Caranya sebenarnya sama. Nanti kan ada titik antara C, B, A, terus nanti sebenarnya ada ini, nanti D sama E ya. 3 sama 4 ini. Nah, jawabannya yang paling minimal itu adalah fungsi kendala, titik pada B. Jadi jawabannya titik optimumnya adalah di B. Titik B ini, di sini ya, ini adalah perpotongan antara garis kendala 2 dan garis kendala 1. Nah, caranya sama dengan yang maksimalisasi adalah dengan kita melakukan eliminasi dulu dari kendala 1 sama kendala 2. Ini fungsi kendala 1, fungsi kendala 2. Karena kita sudah ada yang sama, 2x1 plus 1x2 sama dengan 8, kemudian fungsi kendala kedua adalah 2x1 ditambah 3x2 sama dengan 12, berarti yang kita coret adalah 2x1. Nah, dari sini kita ketemu, ini 1x2 kurangi 3x2 sebenarnya minus 2x2, terus 8 kurangi 12 sama dengan minus 4, karena sama-sama minus, minusnya kita hilangkan, ketemu 2x2 sama dengan 4. X2-nya sama dengan 2. Dari sini kita substitusikan ke fungsi kendala 1. Berarti nanti 2x1 ditambah 1 kalikan 2 sama dengan 8. Nah, ini tinggal ketemu 2x1 sama dengan 8, kurangi 2. Karena 2-nya pindah ke sini ya. Terus nanti ketemu 2x1 sama dengan 6, x1-nya sama dengan 3. Kita sudah dapat x1 di sini, kita sudah dapat x2. Sekarang kita masukkan nilai itu ke dalam fungsi tujuan. Fungsi tujuannya di sini. Z minimal sama dengan 100x1 ditambah 80 x2. 100 kita kalikan 3, terus 80 kita kalikan 2. Berarti 300 ditambah 160, ketemu 460. Itu adalah Z minimal untuk kasus ini. Itu jawabannya. Jawabannya adalah titik B. Tapi sebenarnya caranya adalah kita memasukkan satu persatu dari semua titik yang ada di daerah visible. Berarti di sini nanti ada titik ini 3, C, B, A, dan 4. Nah, tadi kan sudah saya buat yang B. Silahkan nanti kalian buat untuk titik C, titik A, terus di titik 3 ini sama titik 4 ini. Nanti coba kalian masukkan titik-titik itu ke dalam fungsi tujuan, kemudian cari berapa hasilnya. Yang ini gampang, yang itu sudah tinggal masukkan doang ya. Ini kalau ini kendala fungsi kendala 1 sama 3, yang ketiga udah gampang, yang ini fungsi kendala 4 sama kendala 2. Nah, nanti tinggal kalian substitusikan ketemu nilai X1 sama X2. Oke, itu untuk tugas yang nanti kalian kerjakan. Untuk tugasnya masih ada yang mau ditanyakan dulu? Belum, Bu. Belum ya? Oke.
Kalau udah ngomongin tugas udah mulai lemes sih. Ya, ini tugas kalian, tinggal memasukkan aja. Yang titik B nggak usah karena tadi jawabannya adalah titik B, berarti nanti sisanya yang kan kalian coba. Kemudian setelah kita masalah minimalisasi kasusnya cuma itu aja. Ada beberapa masalah khusus yang ada di linear programming. Nah, misalnya ada multiple optimum solution, itu sudah saya sebutkan di awal-awal slide kalau nggak salah. Yakni kondisi ketika ada beberapa alternatif optimal dalam suatu masalah. Nah, misalnya di sini kasus ini ada contoh soal Z maksimalnya adalah 20x1 ditambah 40x2. Ini adalah fungsi tujuannya. Kemudian ada kendala 1, 3x1 ditambah 6x2 kurang dari sama dengan 30. Kemudian ada tambahan fungsi kendala x1 kurang dari sama dengan 8. Fungsi kendala kedua adalah x2 kurang dari sama dengan 3, kemudian ada non-negativity. Kemudian ketika kita buat kasus grafik ini masalah maksimalisasi. Jadi kita dapatkan gambarnya seperti ini. Ini adalah fungsi kendala 1. Kemudian fungsi kendala kedua ada di sini. Kemudian ini ada fungsi kendala ketiga. Nah, dari sini kemudian diarsir daerah yang masuk daerah visible adalah di sini. Nah, kemudian ketika dicari optimal solutionnya ada di titik C dan titik D. Titik C sama titik D itu ada di sini. Ini titik D, sini titik C. Nah, kok bisa? Nah, kita coba masukkan satu persatu. Kita masukkan coba titik C ya. Titik C itu adalah perpotongan antara kendala 1 sama kendala 2. Kendala 1 sama kendala 2, kendala satunya adalah 3x1 ditambah 6x2 kurang dari sama dengan 30. Nah, kendala keduanya adalah x1 sama dengan 8, kurang dari sama dengan 8. Nah, dari sini kita tinggal masukin aja nih, masukin angka x1 sama dengan 8 ini ke persamaan kendala ke-1. Nanti tinggal 3 kalikan 8 ditambah 6x2 sama dengan 30. Ketemu 3 kali 8 sama dengan 24. Terus nanti 6x2 sama dengan 30. Ini kita pindahkan ke sisi kanan, jadi negatif ya. 6x2 sama dengan 30 kurangi 24. Kemudian kita tambahkan, kita kurangkan 6x2, berarti sama dengan 6. X2-nya sama dengan 1. Ketemulah X2-nya 1, X1-nya sama dengan 8. Nah, dari sini tinggal kita masukkan ke fungsi kendala. Fungsi tujuan. Fungsi tujuannya tadi Z maksimal ada 20x1 ditambah 40x2. Berarti nanti tinggal 20 kita kalikan 8, terus 40 kalikan x1, ketemu 160 ditambah 40, ketemu nilainya 200. Karena ini adalah Z maksimal, berarti kita cari yang titik paling maksimal. Nah, ini baru titik C. Kita coba titik D. Titik D-nya di sini adalah perpotongan antara kendala 1 sama kendala 3. Nah, kendala satunya adalah 3x1 ditambah 6x2 kurang dari sama dengan 30. Terus x2-nya kurang dari sama dengan 3. Nah, di sini kita tinggal masukkan x2-nya masuk ke sini, ketemu 3x1 ditambah 6 kalikan 3, ketemu 30. Berarti tinggal kita kalikan aja 3x1 ditambah 18 sama dengan 30. Terus 18-nya kita pindahkan di sebelah kanan. Berarti nanti 3x1 sama dengan 30 kurangi 18. Terus nanti ketemu x1 sama dengan 4. Dari sini kita sudah dapat x2-nya 3, x1-nya adalah 4. Kita tinggal masukkan ke fungsi tujuan di sini. Berarti nanti 20 kalikan 4 ditambah 40 kalikan 3. 20 kalikan 4 sama dengan 80, terus 40 kalikan 3, 120. Ketemu ternyata nilainya juga 200. Karena kita titik di sini adalah fungsi maksimalisasi, berarti kita cari nilai paling tinggi. Ternyata titik D ataupun titik C nilainya sama-sama 200. Berarti kita bisa milih antara titik C ataupun titik D. Kalau titik A sama titik A itu 0 ya, kalau 0 jelas 0, E sama B di sini biasanya ketika kalian masukkan dia lebih kecil daripada perpotongan yang ada di sini. Karena kita bisa lihat dari daerahnya ini dia lebih ke arah kanan ya. Nah, ini titik yang paling maksimal. Kalau nggak percaya nanti bisa kalian coba masukkan, nanti hasilnya dia akan kurang dari 200. Nah, kalau titiknya ada 2 titik optimum seperti ini, namanya adalah multiple
optimal solution. Jadi kita bisa milih titik C ataupun titik D. Z maksimalnya sama-sama 200, tapi kombinasi antara X1 sama X2-nya berbeda. Nah, kalau kayak gini boleh nggak? Boleh aja. Jadi nanti tergantung perusahaan mau milih mau yang kombinasi mana. Kombinasi C atau kombinasi D. Mau berapa yang akan diproduksi untuk X1, mau berapa yang diproduksi untuk X2. Yang penting nanti tujuannya nilai akhirnya adalah 200. Oke, itu kalau multiple optimum solution. Ternyata ada juga yang sebaliknya, yaitu no feasible solution. Nggak ada solusi akhirnya. Nah, kalau yang ini biasanya muncul karena kesalahan teknis dalam pembuatan fungsinya atau dalam penggambarannya. Misalnya ada kasus, di sini sudah ada fungsinya ya. Contoh fungsinya adalah Z maksimal 20X1 ditambah 50X2, itu fungsi tujuan. Dan fungsi kendala pertamanya adalah X1 ditambah X2 kurang dari sama dengan 5. Fungsi kendala keduanya 2X1 ditambah 3X2 kurang dari sama dengan 24. Terus ada non-negativity. Di sini ketika kita gambarkan, ternyata bentuknya seperti ini. Kenapa non-negativity? Non-negativity. Kenapa no visible solution? Karena yang satu arahnya ke sana, diarsir, yang sini arahnya ke bawah. Dan tidak ada titik potong antara keduanya, daerah arsirannya pun tidak bertemu, jadi tidak ada titik optimalnya. Jadi biasanya yang muncul seperti ini adalah kesalahan pembuatan fungsi ini. Jadi dari soal tadi ketika akan dibuat fungsinya itu nggak bisa ketemu antara daerah satu sama daerah kedua. Akhirnya tidak ada titik optimalnya. Jadi biasanya kalau yang kayak gitu muncul karena kesalahan teknis dalam penulisan fungsinya ataupun nanti penggambarannya. Oke, kemudian selain no optimum solution ada unbounded objective function. Unbounded objective function itu adalah pertimbangan model linear programming di mana tidak terdapat nilai maksimum dari tujuan Z. Mereka ada perpotongan, daerah fungsi kendala 1 ada daerah fungsi kendala 2. Tapi jawabannya dia akan geser ke kanan terus. Jadi tidak ada titik optimalnya. Kalau digeser ke kanan masih ada yang lebih optimal. Geser ke kanan lagi ada titik optimal. Jadi ini adalah fungsi tujuan. Ini fungsi tujuannya kalau digeser ke kanan masih bisa lagi digeser lagi. Jadi tidak ada titik maksimalnya. Sampai akhir nanti masih ada yang lebih tinggi lagi. Nah, ini juga biasanya muncul karena permasalahan penulisannya, fungsinya, ataupun nanti penggambarannya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Atau udah bingung? Belum, Bu. Belum. Oh, Mbak Laila, gimana Mbak Laila? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Mbak. Kalau misalnya di suatu soal itu tuh pernah nggak Bu ada yang minimum sama maksimum juga kayak gitu? Oke, biasanya enggak sih Mbak. Pasti ada satu tujuan. Mau memaksimumkan profit atau mau meminimumkan biaya. Biasanya salah satu. Oh, nggak bisa dua-duanya ya, Bu? Kalau dua-duanya nanti jatuhnya nanti ke masalah yang error tadi Mbak, no visible solution-nya atau kalau unbounded jarang ya, no visible solution biasanya. Tapi itu kalau untuk soal latihan biasanya sih jarang, apalagi kalau real kasusnya ya. Karena kita ini kasus bisnis, berarti nanti pilihannya adalah untuk memaksimumkan profit atau mau meminimumkan biaya. Biasanya milih salah satu. Oke, baik Bu. Terima kasih. Ya, oke, yang lainnya gimana? Sudah bangun belum? Masih aman, Bu. Masih aman ya, oke. Berarti saya stop recordnya dulu ya. Recording stopped. Oke, ya. Nah, nanti silahkan kalian coba untuk latihan yang ini tadi. Ini ya. Untuk ini silahkan nanti kalian coba masukkan titik C, titik A, kemudian ini satu lagi ya, ini harusnya D sama E, yang untuk 3 sama 4 ini. Silahkan kalian coba masukkan ke dalam fungsi tujuan, bentuknya seperti ini. Kemudian nanti kalian bikin kesimpulan
bentuknya seperti yang ada di ini, buat tabel. Titik ekstrim A, nilai X1 berapa, X2 berapa, nilai Z-nya berapa. Titik ekstrim B berapa, nilai X1, X2 sama Z-nya berapa. Kemudian dari beberapa pilihan ini, tentukan mana nilai yang paling minimal. Nah, kalau benar jawabannya tadi adalah titik B. Kalau B-nya kalian nggak usah ngitung ini ya, tinggal masukkan ke tabel. Dia pasti kalau benar dia dengan nilai yang paling minimal. Jadi nanti itu adalah tugas kalian. Kemudian nanti silahkan dicoba. Ada satu tugas lagi di soal latihan. Nanti ada soal maksimalisasi sama minimalisasi masing-masing satu ya. Nanti di classroom bisa dicek dan kalian coba kerjakan seperti biasa untuk latihan aja. Jadi nanti untuk linear programming kita materinya sampai sini aja, sudah maksimalisasi sama minimalisasi. Minggu depan kita akan masuk ke materi simplex, materi yang baru, bisa dipelajari lagi. Kemudian saya rasa sih sampai itu dulu aja materi kita hari ini. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Kok diem aja nih? Belum Bu, aman. Belum, Bu. Oke, yaudah. Oke, kalau gitu saya absen dulu aja ya. Oke, sekarang kita tanggal 30. Ya, tanggal 30 September kelas B. Arum Nilasari? Hadir, Bu. Oke. Muhammad Rosi? Hadir, Bu. Oke. Sultan Aziz? Hadir, Bu. Oke. Alvina Nurul Fadila? Hadir, Bu. Oke. Muslihatun Nafiah? Hadir, Bu. Oke. Kemudian Feni Yunita? Hadir, Bu. Oke. Terus Adila Kairunisa? Hadir, Bu. Oke. Terus Dea Elviananda? Hadir, Bu. Oke. Terus bentar.